pertama kali. Wayai. Asik. Asik. Bercah. Mantap betul. Asik. Waduh. Asik. Indahan men. Puncak Lawu. Mendaki gunung adalah salah satu cara kita untuk menemukan jati diri, siapa kita sebenarnya. Mengajarkan banyak hal tentang sikap, ego, kebersamaan, kelemahan kita, keyakinan, dan salah satunya semangat. Maka untuk memulai semangat baru kali ini, saya berkesempatan untuk menyapa kembali Puncak Lawu. Dan sebenarnya ini ke-6 kalinya saya ke Lawu setelah vakum bertahun-tahun karena status mahasiswa vokasi menghambat tekad untuk selalu menikmati keindahan lautan awan. Dan bukan menjadi permasalahan sebenarnya jika yang membersamai pendakian kali ini adalah orang-orang yang berbeda. Kali ini santri dan ustadz pesantren Al-Jahra mengajak saya untuk mendaki. Tawaran yang tidak seharusnya saya tolak karena saya pun masih belum punya agenda yang lebih penting dan menantang daripada pendakian. Ada Mas Izul, Ahlinya packing, Mas Izul. Jadi barang bawaannya satu. Ustadz Tommy, Iya. Siapa yang making ini? dan para santri-santrinya yang akan menemani saya dalam pendakian 3 hari ke depan. Ini barang bawaannya. Kesepakatan kami pun memutuskan Lawu sebagai gunung yang kami daki. Karena mengingat mereka baru pertama kali mendaki gunung dan juga akses dari tempat pesantren ke base camp tidak begitu jauh. Ini ngapain ini? Menjusuk? Iya, mempercayai dalam doa ya. Sebelum memulai keberangkatan, ketua kepesantrenan mereka melepas kebersihan kita dengan mendoakan. Oh, bareng-bareng, oke. Apa nih BKM? BKM Jaya. 1, 2, 3, BKM Jaya! Kami memilih trekking malam. Saya pun kembali mengalah mengambil hasil keputusan dari yang mereka sepakati. Berbagai argumen yang saya dengarkan, salah satunya mereka mengatakan bahwa ada hadis menerangkan Rasulullah menganjurkan seorang musafir untuk bersafar pada malam hari. Karena Allah pada saat itu melipat bumi ini pada malam hari. Jadi perjalanan kita lebih singkat. Perjalanan menuju base camp Cemoro Sewu. Mas Izul, jarak tempuh antara titik kumpul ke base camp Cemoro Sewu berapa menit kayaknya? Berapa jam? 10 menit. 10 menit. Enggak lah, 45 menit ya. 45 menit. Drivernya Satomi? Iya. Oke, aman-aman. Pukul 21 malam kami tiba di Cemoro Sewu. Memilih Cemoro Sewu sebagai jalur pendakian, lagi-lagi rencana yang menyesuaikan kondisi mereka. Awalnya, saya merencanakan pendakian dengan memilih jalur Candi Ceto atau Cemoro Kandang yang jarang kami lewati. Ya, sudahlah, daripada naik dengan menyimpan kedengkian. Sebagai mereka yang pemula, memilih trekking malam adalah pilihan yang tepat. Kontur tangga yang biasanya memunculkan rasa pesimis yang akan menguras lebih banyak tenaga. Alhamdulillah. Satu, bentar lagi. Berapa menit tadi, Dad? Berapa jam? Kira-kira 60 menit. 60 menitan. Tapi kita naik jam 60 menit berarti ya 1 jam. Pak bosnya masih semangat lah untuk menyemangati para prajurit-prajuritnya. Dalam memilih sesuatu, pasti ada kelebihan dan kekurangan. Mungkin pendokumentasian perjalanan gelap kali ini kita sudahi dan kita lanjutkan esok hari. Karena memuliakan viewer adalah sebuah prinsip dalam sebuah jurnal. Toh selama perjalanan kami juga tidak menemukan sesuatu yang janggal, hal-hal yang mistis dari Gunung Lawu. Walaupun saya percaya dengan keberadaan alam mereka. Kawan, sampai berjumpa esok hari. Setelah kami melepas rasa lelah dengan mendirikan camp di pos 3, senyum mentari menyapa pagi. Perlahan terdengar suara kicauan burung yang saling bersahutan, mengajak kami untuk melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Seiring banyaknya para pendaki meninggalkan barangnya di pos 3, kami memilih membereskan dan membawa barang ke puncak untuk mendirikan kembali camp di sana. Sin, siap packing buat ke pos 4? Siap? Gimana tidurnya? Nyenyak? Tidurnya agak nyenyak. Hah? Gak nyenyak. Nyenyak kenapa? Gara-gara udah dekat puncak. Kami pun memulai kembali perjalanan dengan berdoa. Masuk ke pos 4, insya Allah kita jalan trekking ke pos 4. Udah, tinggal di
Tangga yang sangat terjal, hutan ilalang dengan berkawan aroma belerang yang teramat bau, membuat kami merasa cepat lelah. Masih kuat, semangat. Wah, Terengah-engah dalam Semangat. beberapa tapaknya. semangat. Tetapi cerahnya pagi mengembalikan semangat kami untuk terus melanjutkan pendakian. Pelan-pelan tapi pasti. Yeah, finally has arrived di pos 4. Semangat, kerahkan tenaga, sisa-sisa tenaga. Menambah kita nggak tangga. Gimana? Ketua, barang bawaan yang paling berat, tanggung jawab berat, beban berat. Wes keselur. Berbangga prestasi yang luar biasa. Pak Tommy, kata-kata dulu, motivasi. Pak Tommy, akhirnya sampai di pos 4. Alon-alon asal kelakon. Setelah pemberhentian di pos 4, keindahan ketinggian mulai menggerus rasa lelah kami. Pepohonan yang mulai tergantikan dengan bentangan kehijauan, sejauh mata memandang mulai terlihat goretan liuk gunung-gunung sekitar. Seolah-olah beban penat permasalahan terbuang begitu saja. Memang benar apa kata mereka, pantai memang menyenangkan, tapi gunung menenangkan. Lautan awan masih belum menyatu dengan para pendaki yang biasanya berlama-lama berhenti untuk berfoto selfie. Tetapi ini cukup membayar beban punggung kami. Gimana? Setelah menikmati pos 4 gimana? Niat kurang tinggi, kurang Kurang menantang. tinggi. Cukup lah bagi saya. Hido gimana? Masih kuat, sehat? Kondisi 45? 55 atau 45? 45. Bagus, Sat. Bagus. Tidak berlama berjumpa dengan waktu karena puncak sudah menunggu. Kami pun meneruskan perjalanan menuju pos 5 dan sedang derajat. Perjalanan yang tidak menguras banyak tenaga karena landainya bebatuan sering kita temukan. Di Sendang Derajat, tempat yang tepat untuk mempersiapkan segala kebutuhan air selama 2 hari ke depan. Kami penuhi botol-botol yang sudah kosong. Alam tawarkan keindahan, mengabadikan kenangan dalam pendakian, masih bersama dengan keagungan Tuhan. Ujung Desember merupakan sebuah peralihan menuju musim hujan. Entah mungkin doa yang menyelimuti pendakian sehingga selama 3 hari langit terlihat cerah dan bersahabat. Trek pendakian yang paling terkesan bagi saya adalah pos 4 menuju pos 5. Mungkin boleh saya katakan ini adalah jalur naga, karena dari kejauhan terlihat liak-liuk memanjang, juga batu yang tersusun rapi. Niat kita di sini holiday. Jadi kita take a long time, ambil waktu yang panjang buat stay di sini. Yang biasanya 1 hari 1 malam, kita di sini berapa? 2 hari 2 malam. Mulai tadi malam kita 3 udah hari. start 3 sampai hari, besok. 2 malam. 3 hari 2 malam. Sampai besok insya Allah di puncak. Menikmati Sunrise. sunrise, sunset, Nanti itu sore. tentunya. Dan boyem. Rasain pecelnya boyem. Oke. Enak. Gimana pecelnya boyem? Kita baru saja sarapan, pecel, Teh. teh, panas. Terus kita mau mendirikan Tenda mendirikan tenda buat mendirikan 2 hari ke depan. Dilema yang mengganjal dalam pertanyaan kami, apakah kami bermalam di puncak atau di dekat warung Boyem? Dengan segala pertimbangan, kami akhirnya memutuskan mendirikan camp di dekat Boyem. Mungkin lebih mengurangi resiko badai, angin kencang, hujan lebat sewaktu-waktu.
Yo, holiday. Apa jenenge? Anu ku kan. Tubuh yang mempunyai hak sehat, setelah pendirian tenda, kami lebih banyak istirahat. Karena hanya 3 jam kami tertidur di malam hari. Matanya dibuka dulu ya. Yang habis tidur langsung minum kopi, meminimalisir air untuk berwudu ya. Karena air itu sangat penting ya di gunung. Sumber air sudah dekat. Setelah tertidur sejak zuhur sampai asar, kami tak lupa untuk mengosor sholat. Diajak jamaah malah masak. Tenaga yang cukup terpenuhi untuk melanjutkan summit, mengejar eksotisme keindahan negeri di atas awan. Trek yang terjal membuat kami mengurangi barang bawaan dan meninggalkannya di dalam camp. Kalau ini cuma elektronik. Let's go, berangkat. Ayo.